Halo semua, pada kesempatan ini saya ingin kembali menjabarkan mengenai pengisian proposal atau penyusunan proposal untuk kebutuhan kegiatan MBKM ya. Jadi buat teman-teman yang mau melaksanakan MBKM, ya ini proposalnya. Ya, jadi ini adalah formulir proposal dan saya akan jabarkan kira-kira gimana sih nulis proposalnya, ya. Baik. Di sini teman-teman akan em, diberikan sebuah template ya. Nanti teman-teman isi masing-masing. Ingat bahwa dalam satu proposal boleh di diisi atau boleh berisi lebih dari satu mahasiswa. Tidak ada batasan berapa yang ada di sini dalam satu proposal, tapi ya saya pikir 8, 10 gitu masih oke lah. Tapi kalau misalnya satu kelas tentu tidak bagus ya. Silakan nanti di-create lagi. Nah, bila perlu ya silakan teman-teman tambahkan sendiri ya di row-nya ini ya. Gitu ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, yang perlu di sini adalah teman-teman mengisi data dengan benar supaya memudahkan kita untuk pemeriksa. Ya, cepat meriksanya, teman-teman akan cepat dapat keputusan apakah go atau not go, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya ambil contoh, ya di sini ada angkatan 20 dan angkatan ini harusnya angkatan 19, misalnya contoh aja ini ya. Bisa angkatan berapa saja, ya sesuaikan dengan diri teman-teman. Kemudian ya diisi dengan IPK terakhir ya, jadi IPK sampai satu semester sebelumnya. Jadi ambil contoh ini kan untuk ganjil tahun ajaran 2223 ya, berarti teman-teman ambil sampai genap semester genap ya, IPK sampai semester genap 2122, kira-kira seperti itu ya. Ingat di sini IPK ya, jadi bukan IP pada semester tersebut tapi IPK, jadi total semua. Kemudian untuk wali silakan ditulis dengan inisial wali ya. Misalnya kalau angkatan 20 bisa saja RSL, Bu Rosni, atau HTS ya, Pak Humasa. Sementara 19 bisa saja Bu Junita atau Pak Tenov THS gitu ya. Berikutnya silakan membaca ini ya pemenuhan prasyarat umum ini. Jadi teman-teman dengan mensubmit proposal ini, maka teman-teman sudah tahu atau sudah mengkonfirmasi ya bahwa Anda adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti, kemudian tidak terkena sanksi akademik dan non akademik dengan derajat berat di 2 semester berturut-turut sebelumnya. Jadi let's say kalau teman-teman sekarang akan masuk semester 5, maka semester 3 dan semester 4. Kemudian memenuhi persyaratan prestasi akademik, ya, misalnya contoh, ini kebetulan kegiatan yang mau diambil adalah um, magang ya, jadi magang itu minimum IP-nya 3.0. Jadi silakan teman-teman nanti lihat dari presentasi yang saya sudah sampaikan kemarin, di sana ada prestasi akademik minimum. Kemudian tidak melebihi batas pengambilan yang ditentukan, misalnya contoh magang itu hanya bisa sekali. Jadi kalau sudah ngambil magang dan mau ngambil MBKM lagi, boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh magang lagi. Ganti yang lain, misalnya studi independen atau penelitian, semacam itu. Kemudian usulan kegiatannya silakan disampaikan ya. Hopefully teman-teman dapatkan informasi ini dari platformnya MBKM. Kemudian silakan ditulis dengan rinci dan benar ya, di datanya benar. Jadi contoh di sini nama kegiatannya adalah Software Development Engineer Intern. Jadi ini kerja praktik ya, jadi magang. Bentuk kegiatannya adalah magang industri atau kerja praktik, ini sama aja. Jadi terminologinya ini, kalau magang industri itu terminologinya Kemdikbud ya, lebih umum. Sementara kita di TEDEL menggunakan kerja praktik. Kemudian kreditnya ini sesuai dengan apa yang ditulis di platform. Biasanya sih full time ya. Kalau full time itu 20 SKS.
Kalau part-time itu kemungkinan 10 atau 14 ya, tergantung sama penyelenggaranya. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Kemudian kedudukan atau tempat si perusahaan itu di mana, lokasinya, batas akhir pendaftarannya kapan, lalu periode pelaksanaannya kapan, ya, berapa lama gitu. Kemudian teman-teman perhatikan juga mengenai model pelaksanaan ya, ini remote atau onsite atau hybrid. Let's say misalnya, oh ini hybrid misalnya, ini teman-teman hapus, gitu ya. Kemudian untuk rekognisi ini mata kuliah yang akan teman-teman klaim, ini teman-teman bisa lihat di CIS ya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Misalnya di sini ya, teman-teman bisa cek nanti di CIS. Teman-teman bisa pilih yang paling sesuai. Misalnya contoh, oh saya kan paruh waktu, gitu ya, cuman part time, jadi saya ambil yang magang industri paruh waktu. Oh saya full time, saya bukan part time, maka saya pilih yang magang industri yang ini. Kira-kira intinya seperti itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, selanjutnya, let's say ini adalah full time ya, contoh aja nih. Ini saya hapus karena tidak relevan, saya hapus ya. Kemudian deskripsi umumnya, nah di sini teman-teman perlu mendeskripsikan dengan baik ya. Bila di laman webnya itu tidak cukup clear, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk kontak langsung dengan mereka supaya lebih jelas. Kemudian apa syarat yang mereka minta ya, silakan di list ya. Kemudian saya lanjutkan ya. URL kegiatan. Nah, ini kalau dari Kemdikbud ya, ada URL-nya, teman-teman bisa posting juga. Kemudian di sini profil dan capaian pembelajaran. Nah, ini teman-teman bisa ambil dari kurikulum. Ya, nanti yang di sebelah kiri ini yang disajikan oleh penyelenggara, sementara sebelah kanan dari kurikulum ya. Nanti di bagian bawah dari template ini ada ya, jadi teman-teman bisa copas dari sana. Kemudian di sini juga yang perlu teman-teman perhatikan ya, mengenai kemiripan dengan CPMK mata kuliah. Ya. Oh ini mirip dengan mata kuliah Alstrudat, gitu ya. Jadi ada kemiripan ya, bisa saja ya. Misalnya ambil contoh, ada yang ngambil magang dengan jenis pekerjaan data analytics misalnya. Nah, kalau data analytics itu akan mirip dengan let's say DWBI gitu ya, data warehouse and business intelligence. Dengan begitu teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Oh, mirip dengan DWBI. Apanya? CPMK nomor berapa dia? Nah, ini silakan teman-teman lihat di RPS ya dari setiap mata kuliah. Kemudian ya ini silakan teman-teman lengkapi ya, ini masih kosongin ya. Ini contoh aja. Kemudian kita masuk ke bagian yang krusial di sini ya. Jadi teman-teman perlu meyakinkan kami bahwa teman-teman itu memang ready untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, baik ready-nya ini karena mata kuliah pendukung sudah diperoleh, sudah lengkap, atau ready-nya ini sebenarnya lebih ke persiapan yang teman-teman sudah lakukan. Ya, jadi ada yang disupport dari mata kuliah, tapi ada juga yang mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain ya, yang menunjang ke sana. Nah, untuk mata kuliah itu dibuktikan dengan nilai yang teman-teman peroleh. Misalnya, oh saya kan mau jadi engineer tadi, software engineer. Nah, kebetulan nilai-nilai saya yang berkaitan dengan itu bagus. Nah, ini ada AB, ada A, nggak ada yang D, atau bahkan tidak ada yang E. Nah, itu keren. Silakan diisi dengan jujur. Ya, jadi misalnya contoh nih, ini nilai saya ada D-nya, nggak usah saya tampilin. Ya, mungkin kita akan miss dengan itu. Tapi ingat teman-teman, ini adalah proses kita untuk memfilter, ya, memastikan teman-teman memang siap. Jangan sampai teman-teman pergi MBKM, tapi sebenarnya tidak siap. Dan dampaknya adalah bisa terjadi kegagalan. Nah, itu yang mau kita hindari. Ya, jadi demi kebaikan bersama, tulislah dengan
dengan dengan jujur. Oke, mungkin teman-teman dapat D misalnya contohnya, atau dapat nilai C, which is itu tidak meyakinkan. Teman-teman nanti bisa jabarkan lagi ya di bawah ya di bagian rasionalisasi bahwa meskipun saya dapat C misalnya, tapi saya punya komitmen ke situ dan saya sudah, let's say, misalnya, oh saya sudah ikut kursus online tentang ini yang cocok dengan tujuan MBKM saya. Jadi buktikan saja teman-teman memang siap, itu yang penting. Kemudian ini ingat ya ini per orang ya. Jadi ini orang pertama, ini orang kedua gitu ya dan seterusnya. Kalau ada yang ketiga ya ketiga, keempat dan seterusnya. Ya. Kemudian tuliskan pengalaman pendukung ya ini kayak misalnya tadi teman-teman punya project ya, kemudian teman-teman mungkin pernah ikut eh, klub ya, klub programming, ya, itu kan pengalaman pendukung ya. Kemudian rasionalisasi, ini teman-teman yakinkan ke kami bahwa apa yang teman-teman akan pelajari di sana itu kena ke atau memenuhi harapan CPL. Ya, ingat, CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi seorang mahasiswa yang lulus dengan profil tertentu, maka dia sudah menguasai seperangkat CPL. Nah, silakan nanti dilihat presentasi saya sebelumnya. Kemudian untuk setiap mahasiswa mohon membuat sebuah motivation video ya. Ini singkat-singkat aja ya, 5 menit, 3 menit, that's okay. Intinya di sini adalah teman-teman menyampaikan ini ya, yang ini secara secara lugas ya. Ceritakan aja apa adanya secara verbal supaya kita bisa sambil membaca proposal teman-teman itu sambil melihat videonya. Nah, selanjutnya teman-teman tulis usulan pembimbingnya siapa, ya silakan ditulis ya dua usulan gitu ya. Kemudian, nah ini teman-teman perlu baca ya bahwa ketika teman-teman mengirimkan proposal ini, maka diasumsikan teman-teman sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua dan dosen wali. Oke, jadi ini penting ya, teman-teman harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan dosen wali karena mungkin akan timbul biaya-biaya. Misalnya, oh onsite nih, apanya kerjanya, magangnya ya teman-teman akan perlu biaya untuk traveling ke sana, gitu ya. Which is itu tidak di cover oleh kampus, tapi ditangani sendiri oleh mahasiswa dan orang tua tentu saja. Oke, kira-kira seperti itu yang perlu saya ingatkan kembali adalah sangat mungkin seorang mahasiswa di satu kelompok yang sama itu tidak lulus atau tidak diperkenankan untuk mengambil MBKM. Jadi penilaiannya ini sangat-sangat personal. Jadi tidak per kelompok. Ya, jadi proposalnya per kelompok, tapi penilaiannya personal per orang. Ya. Oke, kira-kira seperti itu secara garis besar. Mohon untuk menjaga format. Ya, jadi tahun lalu saya menemukan format ini berantakan ya, padahal saya sudah susun format ini baik, tapi ternyata pada saat jatuh ke tangan teman-teman itu jadinya berantakan, kocar-kacir kemana-mana ya. Jadi sebaiknya hindari menggunakan Google Docs. Jadi silakan masing-masing membuat di lokal, kemudian nanti di merging supaya rapi ya. Nah, kemudian untuk pengiriman apa namanya proposal, silakan dikirim ke email ya, silakan dikirim ke email, nanti ditujukan ke saya, kemudian teman-teman CC ke wali, kemudian di CC juga ke BHK fakultas ya, ke Pak Anggiat. Jadi silakan dikirimkan ke sana ya, nanti saya akan berikan template-nya, template apa namanya judul ya, supaya nanti mudah untuk searching-nya. Selanjutnya teman-teman attach ini apa namanya
filenya, ya, PDF-nya, teman-teman attach. Oh ya, satu lagi, jangan lupa di CC ke semua mahasiswa yang ada dalam proposal. Jadi, misalnya yang di proposalnya ada 2 orang, maka ketika yang mengirim si Jaka harus juga men-CC ke Wiro. Ya, jadi, ketika dikirim email itu ditujukan ke saya, kemudian di CC ke Wali, kemudian di CC juga ke BAK, Pak Anggiat ya, kemudian di CC juga ke si Wiro, which is dia adalah peserta di pengusul juga di proposal ini. Nah, secara garis besar seperti itu, mudah-mudahan teman-teman bisa catch. Silakan perhatikan jadwal supaya kita bisa segera melakukan penilaian. Kalau perlu, teman-teman silakan konsultasi di WA Group ya, supaya nanti bisa shorter time untuk kita menilai. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih. Thank you.